Hajat berat jadi mudah dengan surah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hajat besar yang terasa berat dan mustahil terkabul? Sudah berikhtiar ke sana kemari, tapi belum ada hasil? Tunggu dulu. Ada satu amalan sederhana, sebuah bacaan istimewa dalam sholat hajat yang insya Allah mampu menjadi kunci pembuka bagi semua pintu kemudahan, seberat apapun hajat Anda. Tonton video ini sampai selesai, dan temukan surah rahasianya. Selamat datang di channel kami. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan Anda. Like video ini, komen, amin, di kolom komentar, subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan setiap ilmu bermanfaat dari kami. Mari kita mulai. Memahami kekuatan sholat hajat. Sholat hajat bukanlah sekadar sholat sunnah biasa, melainkan sebuah pernyataan iman yang mendalam dan senjata spiritual yang maha dahsyat bagi setiap mukmin yang sedang menghadapi kesulitan atau memiliki keinginan besar. Dalam kehidupan, kita seringkali merasa terdesak oleh masalah finansial, kesulitan karir, konflik keluarga, atau cita-cita yang terasa jauh dari jangkauan. Saat itulah kita membutuhkan sandaran yang kokoh, dan sholat hajat adalah manifestasi dari penyerahan diri total kepada Allah, pemilik tunggal segala kekuasaan dan kunci segala kemudahan. Hakikat utama dari sholat hajat adalah pengakuan tulus seorang hamba atas ketidakberdayanya di hadapan ciptaannya, sekaligus pengakuan atas kemahakuasaan Sang Pencipta. Ketika Anda berdiri menghadap kiblat, Anda sedang melakukan panggilan darurat spiritual, menghubungi langsung Zat yang tidak pernah tidur, yang selalu mendengar, dan yang paling cepat mengabulkan doa. Ini adalah momentum ketika jarak antara Anda dan pertolongan Allah terasa sangat dekat. Para ulama sepakat bahwa sholat hajat memiliki waktu-waktu terbaik yang sangat dianjurkan, yaitu pada sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 2 menjelang subuh. Mengapa waktu ini begitu istimewa? Karena pada saat orang lain lelap dalam tidurnya, Anda bangun, meninggalkan kenyamanan kasur, hanya untuk bersimpuh. Ini menunjukkan keseriusan dan pengorbanan Anda. Pada waktu inilah, Allah dilaporkan turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, akan kukabulkan? Siapa yang meminta kepadaku, akan kuberi? Siapa yang memohon ampunan, akan kuampuni. Bayangkan, Anda memanjatkan hajat di saat Sang Raja Semesta sedang secara khusus mengundang hamba-hambanya untuk meminta. Namun, kehususan sholat hajat bukan hanya terletak pada waktunya, melainkan juga pada kualitas batiniah saat melaksanakannya. Jangan jadikan sholat ini sebagai rutinitas yang tergesa-gesa. Ciptakan kehusyukan seolah-olah ini adalah sholat terakhir Anda, seolah-olah Anda benar-benar melihat Allah. Mulai dengan wudu yang sempurna, pakaian yang bersih, dan niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Pentingnya niat. Niatkan bukan hanya ingin hajat terkabul, tetapi niatkan agar sholat Anda diterima oleh Allah. Jika sholatnya diterima, maka hajat adalah bonus kebaikan yang pasti akan mengikuti. Kesabaran dan keistiqomahan. Jangan berharap hajat besar terkabul dalam satu kali sholat. Sholat hajat mengajarkan kita untuk istiqomah, konsisten, dan sabar. Ulangi terus, bahkan setiap malam, sampai hajat itu terwujud atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Melunakkan hati. Sebelum sholat, lunakan hati Anda. Jauhi kemarahan, dendam, dan pikiran negatif. Keadaan hati yang bersih dan penuh harap, husnuzon, adalah antena terbaik untuk menangkap sinyal kasih sayang dan pertolongan dari Allah. Intinya adalah, sholat hajat adalah jembatan penghubung langsung antara impian Anda dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Jika hajat Anda terasa berat di mata manusia, percayalah, bagi Allah, hajat itu sangatlah mudah. Yang dibutuhkan adalah Anda harus datang dan meminta dengan cara yang paling dicintainya, yaitu melalui sholat. Surah kunci pemudah hajat berat. Setelah kita memahami betapa istimewanya waktu dan niat dalam sholat hajat, kini kita akan mengungkap inti dari amalan yang terbukti mujarab ini, bacaan surah kunci yang insya Allah, dengan izinnya, akan mempercepat terkabulnya hajat berat Anda. Surah yang menjadi magnet kemudahan dan rezeki dalam sholat hajat ini, adalah kombinasi dari dua surah pendek, yang memiliki kedudukan luar biasa dan sering disebut sebagai poros utama ajaran Tauhid dalam Islam, yaitu Surah Al-Kafirun dan Surah Al-Ikhlas. Meskipun sering kita baca, penempatan dan penghayatan yang tepat dalam sholat hajat menjadikannya berbeda. Kedua surah ini,
Jika dibaca dengan keyakinan penuh, akan menguatkan fondasi spiritual permohonan Anda kepada Allah. Mengapa memilih surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Surah Al-Kafirun, rokaat pertama fondasi penolakan ketergantungan. Surah ini secara tegas memisahkan kita dari segala bentuk ketergantungan dan kesirikan kepada selain Allah. Ketika Anda membacanya di rokaat pertama sholat hajat, Anda sedang mendeklarasikan, "Ya Allah, hajat ini besar, tapi aku tidak akan meminta atau berharap kepada siapapun selain kepadamu. Aku tidak menyembah apa yang mereka sembah, dan aku hanya menyembahmu." Ini adalah penyucian niat dan pemurnian tawakal, penyerahan diri. Anda membersihkan hati dari segala prasangka bahwa manusia, harta, jabatan, atau koneksi dapat menyelesaikan masalah Anda. Anda menegaskan, urusanku hanya denganmu. Deklarasi ketauhidan yang kuat ini adalah landasan awal yang sangat penting agar permohonan Anda memiliki bobot di sisinya. Surah Al-Ikhlas, rokaat kedua inti pujian dan tempat bersandar. Surah ini adalah murni tentang sifat-sifat Allah, Ahad, Maha Esa, Esh-Shomat, tempat bergantung yang tiada henti, Lam Yalid wa Lam Yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Lam Yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Dengan membaca surah Al-Ikhlas di rokaat kedua, Anda sedang memuji Allah dengan pujian terbaik yang disukainya. Saat seorang hamba menyanjung dan mengakui keesaan serta kesempurnaan Tuhannya, maka Allah akan segera menjawab permintaannya. Anda sedang memohon kepada Esh-Shomat, zat yang menjadi satu-satunya tempat bergantung, yang segala kebutuhan akan kembali kepadanya. Dalam tradisi ulama, membaca surah Al-Ikhlas berulang kali memiliki pahala setara sepertiga Al-Quran, menunjukkan betapa besar kandungan maknanya. Tata cara penempatan kunci. Inilah penempatan spesifik yang telah diamalkan oleh para ulama untuk memperkuat sholat hajat. Rokaat pertama, setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun sebanyak 1 kali. Rokaat kedua, setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Amalan ini menanamkan filosofi bahwa penguatan tauhid adalah kunci utama sebelum permohonan apapun disampaikan. Jika hubungan Anda dengan Allah sudah kuat, murni, dan tanpa keraguan, maka urusan duniawi Anda, seberat apapun hajatnya, akan menjadi urusan yang mudah baginya. Lakukan amalan ini dengan keyakinan penuh bahwa Anda sedang mengetuk pintu yang tidak akan pernah tertutup. Tata cara pelaksanaan dan amalan tambahan. Setelah mengetahui surah kuncinya, sekarang mari kita susun langkah-langkah praktis agar sholat hajat Anda dilakukan dengan sempurna dan mendatangkan hasil maksimal. Ingat, ritual tanpa spiritual hanya akan menjadi gerakan kosong. 1. Panduan praktis pelaksanaan sholat hajat. Waktu dan persiapan. Waktu terbaik, sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 2, menjelang subuh. Bersuci, lakukan wudhu dengan sempurna. Jika memungkinkan, mandi dan pakailah pakaian terbaik yang bersih dan wangi. Tempat, cari tempat yang sunyi dan gelap agar fokus Anda tidak terganggu, menghadap kiblat. Pelaksanaan 2 rokaat. Niatkan sholat hajat 2 rokaat karena Allah Ta'ala. Rokaat 1, Takbiratul Ihram. Setelah membaca surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun 1 kali. Rokaat 2, bangun dari sujud kedua. Setelah membaca surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas 1 kali. Lanjutkan gerakan sholat hingga salam dengan penuh tumaninah, tenang dan tidak tergesa-gesa. 2. Amalan penguat. Setelah salam. Setelah mengucapkan salam, jangan langsung berdiri atau meninggalkan tempat. Inilah waktu emas untuk berdoa, yang diibaratkan sebagai saat Anda sedang menyerahkan proposal permohonan. Amalkan langkah-langkah berikut. Memperbanyak istighfar dan sholawat, jembatan doa. Istighfar. Mulai dengan beristighfar, minimal 70 hingga 100 kali. Ucapkan, Astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Istighfar membersihkan diri dari dosa-dosa yang mungkin menjadi penghalang dikabulkannya doa. Sholawat, lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, minimal 100 kali. Sholawat adalah kunci pembuka pintu langit. Doa yang didahului dan ditutup dengan sholawat memiliki jaminan untuk dikabulkan. Membaca doa khusus sholat hajat, atau doa Nabi Yunus. Setelah istighfar dan sholawat, bacalah doa khusus sholat hajat atau bisa juga dengan memperbanyak doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta,
Subhanaka, inni kuntu minaz zolimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zolim. Doa ini adalah doa pelepasan dari kesulitan dan kegelapan. Memanjatkan hajat, meminta secara spesifik. Angkat kedua tangan Anda. Puji Allah, dengan Alhamdulillah, dan bersholawat kembali. Sebutkan hajat Anda secara spesifik. Jangan berdoa dengan bahasa yang umum. Jika ingin lunas hutang, sebutkan jumlahnya. Jika ingin bertemu jodoh, sebutkan kriteria yang baik. Semakin spesifik, semakin Anda menunjukkan keseriusan dan keyakinan. Keyakinan penuh, husnuzon sampaikan permohonan dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan atau menggantinya dengan yang lebih baik. Jauhi keraguan, karena keraguan adalah racun bagi doa. Tutup dengan sholawat, akhiri doa Anda dengan sholawat dan hamdalah. Ingatlah selalu, kunci keberhasilan hajat bukanlah pada seberapa sering Anda melakukan amalan ini, melainkan pada seberapa besar istiqomah dan husnuzon Anda kepada Allah. Lakukan sholat hajat ini sebagai wujud itikaf, penghambaan, Anda, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ingatlah, amalan ini adalah ikhtiar batin. Seimbangkan selalu dengan ikhtiar lahir, usaha nyata, dan tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kunci keberhasilan adalah istiqomah dan husnuzon, berprasangka baik, kepada Allah. Doa penutup. Saya doakan bagi Anda yang telah menonton video ini hingga akhir. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada saudara-saudaraku. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang mereka dan lapangkan rezeki mereka. Ya Allah, bagi yang belum berjodoh, semoga segera Engkau pertemukan dengan pasangan yang terbaik di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan hajat Anda terombang-ambing tanpa arah. Mulai malam ini, amalkan sholat hajat dengan surah kunci ini. Tulis di kolom komentar, insya Allah, saya akan amalkan, agar menjadi pengingat bagi diri Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.